Ya kalau dilihat secara fisik sudah kotor ya untuk sensor O2, wajar lah kotor karena ini juga kan dekat dengan knalpot. Jadi ya wajar, ini dia sensor O2-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, NMAX Neo S Admin sudah berusia lebih kurang 7 bulan ya penggunaan, pembelian bulan 9 2025 kemarin. Jadi di video kali ini admin akan coba bagikan ya cara membersihkan sensor O2 atau sensor oksigen di NMAX Neo S. NMAX yang kunci keris maupun yang turbo TechMax atau turbo standar. Yang untuk yang NMAX New Old juga sebenarnya harusnya sama ya, tinggal cara ngebuka bodinya aja nanti yang beda. Nah sebelum itu admin akan coba tunjukkan dulu odonya ini sudah berapa. Untuk odo dari NMAX New S Admin itu ada di 5876 kilo ya. Di usia 7 bulan baru kepake 5800-an. Ya bahkan untuk Jupiter Z1 Admin sendiri itu setelah 13 tahun baru dibersihkan sensor O2 nya. Ya caranya sudah pernah dibagikan buat Jupiter Z1, bisa kamu cek di pojok kanan atas. Jadi untuk NMAX Neo S sebenarnya harusnya sih nggak terlalu harus diperhatikan ya sensor O2 nya karena masih terbilang baru. Tapi ya nanti mungkin kedepannya kamu pengen ngebersihin sensor O2 di NMAX Neo S, bingung caranya gimana, langsung admin bagikan aja tanpa harus nunggu 13 tahun lagi. Jadi gimana cara ngebersihin atau ngakses untuk sensor O2 dan sensor O2 itu seperti apa dan kenapa harus dibersihkan? Langsung saja kita mulai. Ya, posisi dari NMAX Neo S Admin sudah admin bongkar untuk bagasi. Jadi bagasinya admin angkat. Ini admin sekalian pembersihan throttle body ya. Ngebersihin sensor O2 itu sebaiknya dilakukan pada saat ngebersihin throttle body. Jadi sekalian karena nanti untuk mengakses soket dan sensornya itu jauh lebih mudah. Jadi ini posisi sudah kebuka untuk bagasi atas. Throttle body sudah lepas. Cara ngebersihin throttle body bisa kamu cek di pojok kanan atas untuk NMAX Gen 3, Gen 2, Gen 1 juga sama, cuman beda untuk peletakan baut aja, tapi secara umum sama. Dan untuk melepas bagasi yang ini, bagasi kemudian jok sudah pernah dibagikan, bisa kamu cek di pojok kanan atas. Jadi ini posisinya sudah kebuka ya. Sebenarnya untuk melepas soket dari sensor O2 itu bisa dari sini, dari cover delta box, tapi tetap menyulitkan. Saran admin tetap buka aja. Sekalian ngebersihin throttle body itu dibersihin juga untuk sensor O2. Jadi kita lepas dulu soket untuk sensor O2, jangan melepas dulu sensor di bawahnya. Admin akan coba tunjukkan supaya nanti nggak putus kabelnya, karena kalau dipelintir-pelintir nanti putus. Nah ini adalah soket sensor O2. Ini dia di sebelah kanan dekat dengan ini motor atau starter. Motor starter, tinggal kamu tekan aja kemudian tarik, agak tricky ya. Nah ini dia lepas. Jadi ini adalah soket sensor O2. Kalau ini ya, kalau ini bensin. Nah ini dia sensor O2. Nah jangan lupa ini dia cuma punya satu kabel ya untuk sensor O2 nih. Jadi kalau dipelintir-pelintir justru putus. Jadi lepaskan dulu soketnya. Nah ini dia soket female-nya. Bukan, ini nih soket female-nya. Nah ini soket female-nya. Dan ini soket male-nya. Sudah terlepas, sekarang kita akan lepas sensor O2 nya. Nah sensor O2 itu sebenarnya ini nih, dekat dengan knalpot, leher knalpot. Biasanya seperti itu, sensor O2 akan diletakkan di dekat leher knalpot. Itu dia sensor O2, kelihatan nggak admin tunjuk aja ya. Nah ini dia sensor O2. Nah ini dia sensor O2, semoga aja jelas. Nah ini dia. Ini ngebukanya nggak bisa pakai kunci ring ya, pakai kunci pas ukuran 17. Putar aja berlawanan jarum jam, tinggal buka. Ya agak sulit ya posisinya di bawah memang. Nah ini buka, semoga aja masih bisa kelihatan, harap maklum. Nah sudah terbuka, sudah bisa diakses, tinggal putar aja pakai tangan. Ini kalau dipelintir-pelintir tanpa soketnya dilepas khawatir putus, maka dari itu lepas dulu soketnya. Jadi kalau melintir kabel nanti muter ulirnya itu berlawanan jarum jam, itu nggak ngeputus kabelnya. Nah ini dia sensor O2 nya sudah terlepas ya. Nah dia sensor O2. Tapi ini nggak bisa langsung ditarik ya, maksudnya itu nggak bisa dilepas. Sebenarnya ketika posisi seperti ini bisa kamu bersihkan, semprot aja dengan carbon cleaner.
Cuman posisinya di sini admin kan bikin konten, bikin video, jadi mau nggak mau sebaiknya dilepas ya supaya kita bisa lihat lebih jelas. Tapi kalau misalkan untuk pembersihan aja sebenarnya ini nggak perlu dilepas semuanya, tinggal tarik aja, semprot dari sini untuk ini nih, untuk carbon cleaner, semprot aja dari sini. Semprot di tengah-tengah ini dilap, dikeringkan, pasang kembali. Tapi untuk kebutuhan konten video admin coba lepas semuanya ya. Jadi untuk soketnya ini ketahan oleh ini nih, bracket ini. Bracket ada kunci 8, ini harus dibuka dulu menggunakan kunci ring 8. Maka dari itu ya, kalau untuk kebutuhan biasa aja, bukan untuk konten, ini nggak perlu dilepas. Tapi karena admin kebutuhan konten, jadi ya mau nggak mau harus dilepas ya supaya lebih jelas. Jadi ini lepas dulu supaya soketnya bisa lewat. Nah ini bautnya sudah admin kendurkan, ini dia baut 8 tadi. Menggunakan kunci ring admin kendorkan, atau kita lepas aja sekalian ya, kita lepas aja lah. Ini dia, kita lepas. Nah ini kalau sudah dilepas soketnya bisa keluar. Kalau soketnya keluar ya sensornya bisa jatuh ke bawah. Ini dia kondisi dari sensor O2 setelah penggunaan 5.000-an kilometer dan penggunaan 7 bulan ya. Ya kalau dilihat secara fisik sudah kotor ya untuk sensor O2, wajar lah kotor karena ini juga kan dekat dengan knalpot. Jadi ya wajar, ini dia sensor O2 nya. Sekarang kita akan coba bersihkan admin menggunakan carbon cleaner. Ya cari aja di pasaran banyak banget carbon cleaner berbagai macam merek. Dan sini untuk penyemprotannya itu kalau admin pribadi dari atas ya, dari atas ini, dari lubang tengah ini. Tapi kalau kamu mau di samping-samping ya terserah, yang penting bersih aja. Kita semprot dulu dari atas. Nah, seperti itu. Sambil lap-lap untuk sensor O2 nya, pakai tisu mau kain bebas, yang penting dibersihkan. Nah dari samping juga. Ya cukup ya. Nanti kehabisan carbon cleanernya. Nah kenapa sensor O2 ini perlu dibersihkan? Ya sensor O2 ini kan ngebaca nih gas buang dari sepeda motor kamu atau NMAX di sini ya kasusnya. Kalau misalkan sensor ini malfunction karena sudah banyak jelaga di sini, numpuk kotoran dan segala macam, dia akan ngasih informasi yang gak terlalu akurat ke SGCU atau ke ECU dan sejenis lah, ke komputer utamanya. Sehingga nanti ketika komputer utamanya atau SGCU atau ECU itu ngasih perintah untuk ke injektor percampuran bahan bakarnya berapa persen dengan udara dan bensin, itu nggak akurat karena sensor O2 nya tadi itu nggak kerja maksimal atau malfunction. Sehingga ya di motor-motor baru sekarang sensor-sensor itu memang saling keterkaitan ya. Jadi kalau satu error ya akan mempengaruhi sensor yang lain atau kerja secara umumnya sepeda motor. Ya salah satunya sensor O2 ini. Maka dari itu ya sensor O2 ini sebaiknya dibersihkan pada saat pembersihan throttle body dan manifold. Sekalian aja dibersihkan karena memang mudah ya untuk pembersihannya sendiri. Siapkan aja carbon cleaner dan kunci-kunci untuk ngebukanya. Lihat membersihkan lagi sudah banyak jelaga ya. Oke, kayaknya sudah ya. Tinggal kita pasang lagi untuk sensor O2 nya ke NMAX Neo S. Ya posisi untuk sensor O2 sudah terpasang, soketnya juga sudah terpasang. Jadi ya itulah dia cara untuk membersihkan sensor O2 di NMAX Neo S, NMAX Neo kunci keris, turbo standar dan turbo TechMax atau versi ultimate. Sama saja, jadi saran admin tetap buka bagian atas saja ya supaya lebih mudah. Walaupun Jiwang Palembang tuh masih bisa dieja-eja ke dari samping sini, dari cover delta box sebelah kiri, tapi lebih bagusnya dibuka aja untuk joknya. Sekalian pada saat pembersihan throttle body itu bisa kamu bersihkan juga sensor O2 nya supaya sekali jalan langsung bisa selesai semuanya. Ya lakukan aja pembersihan sensor O2 ini setahun sekali aja lah ya. Atau mungkin kalau kamu yang menggunakan Pertalite bisa dilakukan 6 bulan sekali. Ya semoga bermanfaat untuk video ini. Silahkan like, subscribe dan bagikan channel ini ke teman-teman kamu. See ya.